Baik, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini kita boleh jumpa kembali dalam acara ibadah siang hari, di mana kita akan bersama-sama untuk mendiskusikan dan mendengarkan pelajaran Suka Sabat, di mana kita tiba di hari Rabu pada pekan ini. Dan nanti kita akan juga mengadakan doa persatuan. Oleh sebab itu, kita akan awali ibadah kita pada saat ini, di mana nanti yang akan menyampaikan pekabaran firman Tuhan untuk membahas pelajaran Suka Sabat adalah hamba Tuhan Pendeta Sandy Marbun, Gembala Jemaat di Depok Timur. Untuk itu, kita akan awali pertemuan kita dengarkan sebuah lagu pujian. Janganlah lewatkan aku, ya penebusku. Dengarkanlah seruanku, janganlah lalu. Biarkan aku menghadap hampir tahta-Mu. Di sanalah aku harap dapat berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar seruku. Waktu menjemput umat-Mu, ingatlah aku. Hanya dalam iman teguh ku cari Engkau. Pilu dan duka hatiku, sembuhkan aku. Engkau Yesus penghiburku, yang lebih indah dari segala sesuatu di dalam dunia. Yesus, Yesus, dengar seruku. Waktu menjemput umat-Mu, ingatlah aku. Ingatlah aku. Baik, untuk doa buka, saya minta Ibu S. Manulang, bisa doa buka, Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, di siang hari ini Tuhan kami patut bersyukur, berterima kasih oleh karena waktu yang baik Engkau telah sediakan bagi kami. Tuhan, kami akan mempelajari Sekolah Sabat, biarlah Engkau memberkati kami yang sudah bergabung saat ini. Memberkati juga pendeta kami, Pendeta Sandy Marbun, yang akan memimpin acara ini. Berkatilah kami Tuhan,
di dalam kesehatan, di dalam hikmat, supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Kau juga memberkati seluruh perangkat elektronik yang akan kami pergunakan. Begitu juga signal ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Biarlah Engkau juga menguasai Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan pembahasan materi pelajaran Sekolah Sahabat hari ini yang akan dibahas oleh Pendeta Sandy Marbun, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu tema kita, I Will Go. Saat ini kita sudah masuk di pelajaran di hari Rabu, yaitu melakukan hubungan dengan cara Tuhan. Kita berbicara tentang pengalaman hidup Yusuf. Bagaimana Yusuf berhubungan dengan orang-orang yang berkaitan dengan kehidupannya di tanah Mesir, khususnya di rumah Potifar. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya berikan kepada hamba Tuhan Pendeta Sandy Marbun untuk membahas pelajaran Sekolah Sahabat kita pada siang hari ini. Silakan, Pendeta. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Di siang hari ini kita kembali dapat bertemu untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Terima kasih untuk kebersamaan, kehadiran untuk belajar firman Tuhan di siang hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Manulang yang sudah mengawali kita dengan doa pada saat ini. Dan dalam kesempatan ini juga, saya juga mengundang kita untuk tetap berdoa, karena doa adalah hubungan kita semakin erat dan semakin intim dengan Tuhan kita. Untuk itu mari kita kembali menghubungkan diri kita dengan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan di surga, Allah yang penuh kasih, Allah sumber segala berkat dan kehidupan. Kami memohon penyertaan dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, bersama dengan kami saat kami mempelajari akan firman Tuhan, khususnya pada hari Rabu ini. Terima kasih Bapa, mengampuni kami akan dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Pelajaran pada hari Rabu adalah melakukan hubungan dengan cara Tuhan. Melakukan hubungan dengan cara Tuhan. Bagaimana Yusuf
akan melakukan perkara-perkara di mana Tuhan berkenan kepadanya. Tentu kita telah mengetahui bagaimana Yusuf di rumah orang tuanya, Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya, dan kemudian saudara-saudaranya menjual Yusuf kepada orang keturunan daripada Ismail, dan kemudian keturunan Ismail menjual Yusuf ke Mesir, dan kemudian tiba di rumah Potifar, seorang yang sangat berkuasa di negara Mesir. Dia adalah kepala daripada pengawal, ya, orang yang sangat terhormat di Mesir. Kita akan lihat bagaimana Yusuf bekerja dengan Potifar, ya, karena kita baca di dalam Alkitab bahwa orang yang kemudian bersama dengan Yusuf adalah Potifar, yaitu kepala pengawal, ya. Di dalam Kejadian 39 ayat 1 dikatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Inilah riwayat yang kita dapati di dalam Alkitab, perjalanan Yusuf tiba di Mesir dan di rumah seorang Potifar. Di dalam tulisan Roh Nubuat diberitahukan kepada kita waktu yang digunakan Yusuf bersama dengan Potifar, ya. Dikatakan Yusuf bekerja selama 10 tahun. Di tempat ini ia menghadapi banyak godaan-godaan yang luar biasa keadaannya. Ia berada di tengah-tengah penyembahan berhala, perbaktian terhadap dewa-dewa palsu, dikelilingi oleh segala kemegahan orang-orang bangsawan, disokong oleh kemewahan dan kebudayaan dari satu bangsa yang paling tinggi peradabannya yang pada saat itu. Namun Yusuf mempertahankan kesederhanaannya dan kesetiaannya kepada Allah. Kejahatan ada di sekelilingnya, tetapi ia tidak membiarkan pikirannya diisi oleh perkara-perkara terlarang. Keinginannya agar disukai oleh orang Mesir tidak dapat membuat dia menyembunyikan prinsip-prinsipnya. Ia tidak merasa malu atas agama leluhurnya, dan ia tidak berusaha untuk menyembunyikan kenyataan bahwa ia adalah seorang penyembah berhala. Nah, ini latar belakang yang kita dapati Yusuf bersama dengan Potifar, dan bagaimana Yusuf tinggal bersama dengan Potifar dalam waktu yang cukup lama, 10 tahun. Dan di dalam waktu yang cukup lama ini, kepada Yusuf diperkenalkan budaya-budaya Mesir yang penuh dengan penyembahan dewa-dewa palsu, penyembahan berhala, kehidupan kemewahan, dan juga budaya yang sangat tinggi yang ada di Mesir. Waktu yang cukup lama tidak mempengaruhi Yusuf untuk jatuh ke dalam kebiasaan orang Mesir. Nah, ini kita dapati bahwa Yusuf ini sangat-sangat teguh imannya kepada pendidikan agama ayah ibunya, ya, leluhurnya, dari Abraham kepada Ishak kakeknya, dan kemudian Yakub ayahnya. Ini poin yang penting kita dapati, bagaimana Yusuf ini adalah seorang yang setia bertuhan, setia beragama, berbakti, beribadah, dan juga memiliki hubungan yang sangat erat dan dekat dengan Tuhan. Sehingga di dalam 10 tahun Yusuf justru memperkenalkan agamanya kepada bangsa Mesir, ya, terutama kepada Potifar daripada tuannya. Kemudian kita lihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf ini. Di dalam Kejadian 39 ayat yang kedua,
sampai ayat yang kelima dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara, kita dapat melihat bagaimana Yusuf selama 10 tahun menunjukkan satu progres perkembangan yang signifikan. Pertama adalah tentang kerohaniannya, kedua adalah tingkah lakunya, perbuatannya, di mana perbuatan Yusuf ini sama sekali tidak bertentangan dengan Tuhan, sehingga Tuhan membuat pekerjaan Yusuf ini berhasil. Dan keberhasilan pekerjaan Yusuf ini dipandang baik oleh tuannya, sehingga tanggung jawab yang diberikan kepada Yusuf ini semakin luas, ya. Tanggung jawab semakin luas, bahkan menyeluruh sampai kepada seisi rumah daripada Potifar ini berada di dalam pengendalian Yusuf, ya. Bahkan dikatakan Yusuf ini telah mendatangkan berkat yang sangat besar di rumah Potifar. Dikatakan di dalam ayat 5 ini, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumahnya maupun yang ada di ladangnya. Ini adalah hubungan yang sangat baik antara Yusuf dengan tuannya Potifar. Yusuf adalah pekerja yang baik, pekerja yang tulus. Dia adalah pekerja, tidak harus dilihat tuannya untuk mengerjakan sesuatu, tetapi dia ada atau tidak ada tuannya, dia bekerja dengan baik. Sebab bagi Yusuf, pemandangan Tuhan adalah lebih berharga dari pemandangan manusia. Saudaraku, Yusuf adalah seorang rajin dan tekun. Dengan kata lain, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan tidak akan terjadi kepada Yusuf kalau Yusuf sendiri bukanlah seorang yang rajin. Tulisan Roh Nubuat mengatakan, kemajuan yang mencolok daripada segala sesuatu yang diserahkan kepada pengawasannya bukanlah akibat dari satu mujizat yang langsung, tetapi oleh kerajinan, ketekunan, serta usaha yang dimahkotai oleh berkat ilahi. Tanpa usaha yang sungguh-sungguh serta terarah, maka sukses tidak akan dicapai. Allah telah dipermuliakan oleh kesetiaan hambanya ini. Adalah maksud Allah agar supaya di dalam kesucian dan di dalam kejujuran umat Allah dapat dibedakan dengan jelas dari penyembah-penyembah berhala, agar dengan demikian terang anugerah surga dapat bersinar-sinar di tengah kegelapan kekafiran. Inilah karakter daripada Yusuf, seorang yang rajin dan tekun, pekerja keras, tangguh, dan melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh serta terarah, maka sukses dikatakan tidak mungkin dapat dicapai. Jadi Yusuf adalah seorang yang sungguh-sungguh dan sangat terarah. Sehingga Tuhan melihat bahwa Yusuf ini adalah hambanya yang setia, dan Tuhan menginginkan pengalaman daripada Yusuf menjadi pengalaman orang-orang Kristen pada zaman akhir ini untuk membedakan pengikut Tuhan dan bukan pengikut Tuhan. Kemudian dari hal yang baik, yang sangat menyenangkan, perkara positif yang terjadi dalam kehidupan
Yusuf berubah menjadi satu kehidupan yang tidak menyenangkan. Bagaimana sikap Potifar atas apa yang terjadi di dalam rumah tangganya? Di dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 firman Tuhan mengatakan, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi atau birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita melihat tadi dari sisi positif kehidupan daripada Yusuf mendatangkan berkat yang besar ke tengah-tengah kehidupan keluarga Potifar. Karena Yusuf seorang yang rajin, seorang yang tekun, bekerja dengan terarah, penuh dengan pengendalian, sehingga di rumah itu berjalan dengan baik dan teratur. Namun ada hal yang mungkin kita dapat melihat. Ya, artinya di sini saya mau sampaikan, posisi Yusuf adalah benar. Tetapi mungkin posisi orang-orang yang ada di dalam rumah itu yang kemudian menjadi tidak benar. Di mana itu? Saya melihat kesalahan yang terjadi dari pihak keluarga, ya, daripada keluarga Potifar ini. Kalau saudara lihat di dalam ayat ini, kalau saudara membaca di dalam Kejadian 39 ini dari ayat yang pertama sampai kemudian Yusuf diserahkan untuk dipenjarakan. Saya mendapati bahwa di dalam rumah Potifar ini hanya ada satu tuan, yaitu Potifar. Sementara istri tidak dikatakan tuan. Sehingga Yusuf hanya mengabdi kepada satu orang, yaitu Potifar, ya, sebagai apa? Sebagai tuannya. Sementara istri Potifar di sini dikatakan tidak sebagai tuan. Dia katakan di sini di ayat 39, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Jadi Yusuf di sini tidak sepertinya, ya, kalau kita lihat sepertinya istri Potifar ini bukan sebagai tuan. Kalau tuan tentu Yusuf harus menurut kepada perintah daripada istrinya. Ya, kalau kita di rumah kita kan tentu yang menjadi kepala adalah suami istri, ya. Artinya kepala rumah tangga adalah suami, tetapi di dalam teknis pelaksanaan suami istri memiliki derajat yang sama di dalam mengeluarkan perintah di dalam keluarga. Tetapi kita lihat di sini Potifar lah sebagai tuan yang harus kepadanya ditunjukkan segala pertanggungjawaban. Nah, kemudian kita melihat di sini di dalam tindakan pekerjaan yang begitu baik yang dilakukan oleh Yusuf, semua pekerjaan itu menjadi begitu baik. Semua dikatakan. Bahkan di rumah ini tidak ada yang lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya, kata Yusuf. Ketika pekerjaan itu dikerjakan
oleh satu orang, maka kita melihat ada begitu banyak penonton atau yang lain menjadi penonton. Ketika terjadi penonton, maka inilah yang sering terjadi ya. Orang melupakan bahwa di dalam rumah tangga itu semua harus punya tanggung jawab. Tetapi di sini kita melihat istri Potifar ini, ya dia sepertinya menjadi penonton. Ketika dia menjadi penonton, kemudian dia mengamati Yusuf ini. Yang dilakukan istri Potifar adalah mengamati Yusuf, bukan dia melakukan pekerjaannya sebagai istri. Jadi artinya di sini bagaimana sebenarnya membuat di dalam satu rumah itu semua orang bisa bekerja, sehingga tidak ada seorang pun memperhatikan yang lain, sehingga timbul hal-hal yang negatif seperti yang terjadi kepada istri Potifar. Jadi ini adalah kekurangan istri Potifar ya. Di dalam ketekunan dan kerajinan daripada Yusuf, gantinya dia belajar untuk mengikuti hal yang baik, justru dia mengambil di dalam keadaannya sebagai istri Potifar, mengamati akan Yusuf, dan kemudian timbul kejahatan di dalam hatinya. Nah, kita tahu apa yang kemudian terjadi dari proses yang terjadi ketika Yusuf menolak bujukan daripada seorang istri Potifar. Saudara yang kekasih dalam Kristus, di dalam tulisan Roh Nubuat dikatakan, Yusuf telah menderita oleh karena kejujurannya, karena si penggoda itu telah membalas dendam dengan menuduh dia telah berbuat satu kejahatan yang keji dan menyebabkan dirinya dimasukkan ke dalam penjara. Jikalau Potifar mempercayai tuduhan istrinya terhadap Yusuf itu, maka anak muda Ibrani ini pasti telah kehilangan nyawanya. Tetapi kesederhanaan serta kejujurannya yang selama ini telah menandai tindak tanduknya merupakan bukti bahwa ia tidak bersalah. Namun demikian, untuk menyelamatkan nama baik rumah tangga majikannya, ia dibiarkan menderita kehinaan dan perhambaan. Nah, jadi saudara, kita dapat melihat bahwa Potifar memasukkan Yusuf ke dalam penjara bukan karena Yusuf itu berbuat salah, tetapi Potifar menyelamatkan satu rumah tangga ya. Jadi Potifar juga ingin menyelamatkan rumah tangganya. Dia tahu yang salah itu istrinya, bukan Yusuf ya. Nah, saya mau tunjukkan juga kepada kita secara ini kan secara tulisan Roh Nubuat, dan mengatakan bahwa Yusuf itu tidak bersalah. Nah, saya melihat di dalam bagaimana hukuman kejahatan dan hukuman di Mesir kuno ya. Dikatakan di sini perzinahan dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran amat serius ya. Dan saudara tahu apa hukumannya bagi perzinahan dan pemerkosaan? Dikatakan di sini bentuk hukuman yang lazim diberikan untuk tindak kejahatan atau pelanggaran serius seperti perkosaan, pembunuhan, pencurian dalam skala besar atau penjaraan makam adalah pemotongan anggota badan atau hukuman mati. Pria yang terbukti bersalah melakukan perkosaan bisa dikebiri atau dipotong alat vitalnya. Jadi kita dapat melihat di sini kalau Yusuf itu sebenarnya kalau dia bersalah, dia pasti kehilangan nyawa dan dihukum berat. Dan kemudian dikatakan di dalam hukum di Mesir kuno itu, sebelum seseorang itu dinyatakan bersalah akan dibawa ke suatu pengadilan. Di suatu pengadilan itu, dan
saksi akan dianiaya, akan disiksa. Artinya supaya saksi itu berkata yang sebenarnya. Tentu di sini istri Potifar itu akan disiksa apakah dia benar atau tidak di dalam memberikan kejahatan yang terjadi kepadanya. Dan tentu ini akan sangat memalukan daripada Potifar, ya. Jadi kalau diketahui bahwa istrinya itu bersaksi dusta. Sehingga kita lihat di sini tidak ada suatu proses pengadilan yang dilakukan kepada Yusuf, tetapi dia langsung dimasukkan ke dalam penjara. Jadi saudara yang kekasih, Yusuf adalah betul-betul seorang yang takut akan Tuhan. Dia tidak mau mencemari akan keluar rumah tangga tuannya, dan terlebih lagi Yusuf katakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang sangat besar ini di hadapan Tuhan. Jadi kita mendapati Potifar mengetahui bahwa Yusuf adalah seorang pemuda yang tulus, takut akan Tuhan, dan tidak mungkin melakukan kejahatan seperti itu. Dari semua tindak tanduknya membuktikan bahwa Yusuf benar-benar tidak bersalah. Nah, kita melihat hamba Tuhan Ellen White katakan tentang Yusuf ini, Allah sedang menyediakan dia di dalam sekolah penderitaan agar ia bisa menjadi lebih berguna dan ia tidak menolak disiplin yang dibutuhkan itu. Ini saudaraku yang penting yang kita lihat di dalam Yusuf ini, ya. Seorang yang mau menerima dan tunduk kepada keadaan yang harus dia terima walaupun bukan perbuatannya, sebab dia tahu bahwa Tuhan sedang mendidik dan mengajarnya. Nah, inilah kita dapat melihat di dalam pelajaran kita bagaimana Yusuf melakukan hubungan dengan cara Tuhan. Dia tahu di dalam perjalanannya bukan semata-mata dia menjalankan seorang diri, tetapi ada Tuhan yang sedang memiliki rencana masa depan bagi dia dan juga bagi orang tua, bahkan untuk satu bangsa yang kita tahu bangsa yang diberkati Tuhan. Baik, inilah pelajaran kita pada pelajaran hari Rabu ini, melakukan hubungan dengan cara Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pendeta Sandy Marbun yang sudah membahas dan memberikan intisari pelajaran kita pada hari ini, yaitu hari Rabu, berkaitan dengan hubungan dengan cara Tuhan. Baik, jika ada pertanyaan, tambahan, lengkapi, inilah saatnya kita untuk mendiskusikan pelajaran sahabat kita pada siang hari ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya berkaitan dengan materi pelajaran sahabat kita pada hari ini. Silakan. Baik, mungkin sebelum yang lain bertanya, ada satu statement, ya, ada satu statement di sini yang mengatakan bahwa dalam hal ini ketampanan Yusuf tampaknya lebih merupakan penghalang daripada bantuan baginya dalam mengejar kemurnian dan kesetiaan pada prinsip-prinsip Tuhan. Ya, jadi ketampanan, kegantengan Yusuf seringkali menjadi penghalang di dalam membentuk karakter dia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana, apakah bisa talenta yang kita miliki menjadi penghalang kita untuk melayani Tuhan? Ya, seperti Yusuf tadi, ketampanannya itu bisa menjadi penghalang dia. Nah, apakah misalnya talenta kita, karunia kita yang kita miliki, atau ya ketampanan, kecantikan, atau harta yang kita miliki itu bisa menjadi penghalang bagi kita? Bagaimana, Pendeta Marbun? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kita dapat melihat di sini Yusuf dilahirkan sebagai seorang yang tampan. Artinya ketampanan yang dimiliki Yusuf bukanlah satu ketampanan hasil operasi plastik seperti yang tren sekarang,
bagaimana orang mengupayakan menjadi tampan supaya terkenal, dan dengan ketampanan dia bisa meraih baik dolar maupun kejayaan dan lain sebagainya. Yusuf dilahirkan dalam ketampanan. Nah, tetapi ketampanan itu bukanlah sesuatu yang menjadi publikasi bagi Yusuf. Di dalam pelajaran kita tadi, publikasi Yusuf adalah tindakan bersama dengan Tuhan. Memiliki Tuhan, dan dia tidak malu untuk memberitahukan bahwa dia adalah penyembah Allah yang benar. Nah, jadi kita lihat memang seringkali orang menggunakan talenta, memiliki motif ya untuk mendapatkan sesuatu atau berbuat sesuatu. Tetapi Yusuf memiliki talenta adalah merupakan alamiah yang bukan untuk diperjualbelikan. Tetapi itu adalah sesuatu yang harus dia syukuri, walaupun di dalam pelajaran kita dikatakan di sini menurut si penulis ya, menurut si penulis bahwa itu merupakan satu halangan. Tetapi kalau menurut saya itu bukan satu halangan, karena bagi Yusuf lahir sebagai orang yang tampan adalah merupakan anugerah, tetapi bukan untuk dipromosikan. Yang Yusuf promosikan adalah bahwa di dalam dirinya hidup Allah yang benar. Jadi kalau orang-orang ingin memiliki sesuatu yang dahsyat dalam hidupnya, kita belajar dari Yusuf bahwa yang perlu dipublish itu adalah bahwa Tuhan hidup di dalam hidup kita. Seringkali orang menggunakan talenta untuk menonjolkan diri akan berakhir dengan satu kesedihan, ya, berakhir dengan kesedihan, bahkan dia akan apa? Meninggalkan Tuhan. Jadi mari kita belajar kepada Yusuf, yang ditinggikan adalah Tuhan, dan Tuhan akan memberikan. Kita lihat di sini menyertai, ya. Jadi Tuhan menyertai Yusuf, maka kepada Yusuf diberikan keberhasilan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Marbun. Ada yang memiliki respon atau tanggapan atau ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ada dan diskusi dulu, Pak. Ya, silakan Pendeta Manur Simbolon. Kalau tadi kita melihat dari kutipan yang dibaca oleh Saudara Marbun, menurut Nyonya White, Allah mempersiapkan dia di dalam jalur penderitaan, kan begitu? Bagaimana kalau mungkin Yusuf kan seperti kemarin dia sudah tahu bermimpi, lalu Tuhan itu bahwa dia di satu saat pastilah menjadi orang besar berdasarkan mimpinya. Bagaimana dengan kita sekarang? Ya kan? Walaupun umat-umat Tuhan kadang-kadang kalau ada penderitaan seolah-olah bukan dari Tuhan, bahkan Tuhan nggak senang sama kita, maunya enak-enak. Barulah Tuhan bersama dengan kita punya rencana yang baik. Yang menjadi kira-kira gimana kita mengetahui kejadian yang terjadi bagi kita bahwa itu adalah rencana Tuhan. Ya. Baik, terima kasih. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita sedang berjalan di dalam rencana Tuhan? Jadi kita belajar kepada apa yang terjadi kepada Yusuf. Di dalam Yusuf kita melihat bahwa Yusuf, walau memang kita melihat ada keistimewaan-keistimewaan yang diberikan orang tuanya Yakub kepada Yusuf. Tetapi kita melihat bahwa Yusuf adalah, walaupun diberikan keistimewaan, tidak membuat dia menjadi pongah, tidak membuat dia menjadi seorang yang sombong. Mungkin di pemandangan saudaranya dia dianggap seorang yang sombong, tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Yusuf adalah seorang yang murni hatinya, seorang anak yang penurut. Dan ketika ayahnya menyuruh dia pergi untuk menjumpai saudaranya ke Dotam, dia pergi bawa makanan dan sebagainya. Dia bukanlah seorang anak yang tidak menurut. Nah, kemudian kita melihat bahwa Yusuf ini juga diberitahukan kepadanya tentang mimpi-mimpi, ya. Di dalam mimpi-mimpi itu dia melihat bahwa itu bukan satu mimpi yang biasa, tetapi satu mimpi yang memiliki makna yang bersumber daripada Tuhan. Nah, di dalam mimpi itu, di dalam perjalanan Yusuf, dia melihat
Mimpi itu hanya bisa terlaksana ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika dia menurut kepada Tuhan, maka hal-hal yang tidak mungkin dikerjakan manusia itu dapat terlaksana di dalam diri daripada Yusuf. Nah, jadi poinnya yang pertama kita melihat adalah dari mana kita mengetahui bahwa kita bersama dengan Tuhan dan penderitaan-penderitaan itu adalah suatu penderitaan yang diizinkan Tuhan untuk kita jalani. Yang pertama adalah bahwa hidup kita itu memiliki prinsip. Dalam hidup kita memiliki prinsip. Yang kedua, bahwa kita memiliki penurutan kepada Tuhan. Kita memiliki kesungguh-sungguhan di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita. Dan kita memiliki tujuan di dalam hidup apa yang harus kita laksanakan. Dan ketika kita menjalankannya, kita dapat melihat apa yang dilakukan terhadap kita, baik oleh orang-orang yang di sekeliling kita, atau orang-orang yang bersama, atau yang kita tuju, kita dapat melihat apa yang dilakukan kepada kita. Jadi sama seperti Yusuf ini, kita dapat melihat bahwa kutipan Roh Nubuat tadi mengatakan bahwa dia harus menjalani satu penderitaan. Memang itu hal yang tadi yang dimiliki Yusuf, bahwa dia adalah seorang yang sungguh-sungguh. Dia memiliki visi dan misi dalam hidupnya, dan dia tahu bahwa kehidupan yang dijalankannya adalah bukan satu kehidupan yang biasa, tetapi Tuhan memiliki satu rencana yang mana itu harus dapat dikerjakan hanya dengan tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dari saya sedikit Pendeta Lucina, Pendeta Luki. Silakan, Pendeta Luki Yakob menambahkan. Ya, sebenarnya pertama tadi itu belum tuntas. Jadi seharusnya Pendeta Simbolon harus lihat dulu. Bagian pertama belum selesai, sudah masuk pertanyaan berikut. Nah, saya mau menanggapi dulu tentang pertanyaan Pastor Hursina tadi. Apakah ketampanan, apakah talenta, ataupun kekayaan bisa menjadi penghalang dalam pekerjaan Tuhan, ya. Kalau saya melihat begini, tidak mungkinlah Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, apakah itu ketampanan, seperti yang dijelaskan tadi oleh Pendeta Marbun, bahwa itu bukan oles-olesan, bukan operasi plastik, ya. Saya berpikir begini, bahwa ketampanan Yusuf itu bukan menjadi penghalang bagi dia. Ya. Justru mungkin dengan itu, kalau kita pakai istilah sekarang, dengan modal tampang orang bisa dapat duit banyak. Ya. Dia bisa jadi bintang iklan, atau dia bisa dipakai dalam pelayanan yang lebih namanya dunia sekarang ini, walaupun 1001 kali kita bilang bahwa ketampanan, ya, tampang itu nomor 2, tetapi orang mencari pembaca berita, dia pasti akan cari orang pertama yang tampan, ya, ganteng. Ya. Nah, ketampanan ataupun kecantikan ataupun kekayaan akan menjadi penghalang bila mana setan menggunakan itu dan kita kalah. Ya. Jadi saya menjawab bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu ketampanan, baik itu talenta, baik itu karunia, itu dirancang Tuhan untuk hal-hal yang baik, yang bisa jadi berkat bagi kita. Tetapi bila mana kita salah mengelolanya, kita mendengarkan bisikan-bisikan setan, sebagaimana istri Potifar tadi, ya itu akan menjadi penghalang, ya. Tetapi kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, bahwa ketampanan kita akui bahwa ini adalah berkat Tuhan, kita menggunakan itu bisa untuk memuliakan Tuhan, membuat orang lain juga lebih menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, maka itu tidak bisa menjadi penghalang, ya. Sebagaimana yang dijabarkan tadi oleh Pendeta Marbun. Jadi semuanya itu tergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kembali kepada judul pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apapun, baik kekayaan, baik pun itu orang bilang kok si Anu kok hidungnya pesek atau gimana, ya. Itu juga bukan menjadi penghalang kita untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain.
Jadi itu tergantung kepada bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Luki Yakob untuk melengkapi jawaban pertanyaan yang pertama tadi ya, bahwa Boleh tambahan, Pak? oh sebentar Om. Jadi karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu hanya untuk melayani Tuhan, untuk kepujian Tuhan. Ya, jadi bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk menaikkan diri, tetapi untuk membagikan kasih Tuhan. Ya, jadi kita pun memiliki kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan untuk kita. Oke, silakan Om Raymond. Ini pertanyaan atau ingin menambahkan Om? Dua-duanya, Pak. Oke, baik. Sekarang tambahan dulu, Pak. Terima kasih penjelasan Pak Pendeta Luki Yakob. Saya sangat setuju. Tadi saya mau ngomong itu sebenarnya, tapi udah didahulukan oleh Pak Pendeta Luki. Jadi saya mau bicara yang lainnya loh, Pak. Kalau melihat judul pelajaran kita, Pak, menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Yang membuat saya curiga kata istirahat. Kenapa judulnya kok istirahat di dalam keluarga, dalam ikatan keluarga? Kalau biasa kita mendengar kata istirahat itu mengenai hari Sabat ya, kita katakan Sabat istirahat. Ternyata kita bukan istirahat seperti tidur atau karena lelah. Tuhan juga waktu menciptakan dia tidak lelah. Itu sebabnya dia perlu hari ke-7 untuk istirahat. Tidak. Tetapi justru hari Sabat harus menjadi hari sukacita, karena justru pada hari Sabat kita ketemu khusus dengan Tuhan, dan istirahat di sini bagi saya hari Sabat adalah hari sukacita, karena saya mau ketemu dengan Tuhan. Lalu kembali ke konteks pelajaran kita, istirahat dalam ikatan keluarga. Diambil contohnya adalah Yusuf tadi. Yusuf di dalam keluarga dari 12 anak Yakub itu, dia merasakan adanya istirahat, atau dengan kata lain saya boleh katakan istirahat itu mempunyai arti kita mendapatkan jalan keluar dalam kesulitan-kesulitan di dunia ini. Jadi kalau tadi hari Sabat, sekalipun sulit bagi orang-orang yang memikirkan mengenai hari Sabat, nggak bisa belanja, nggak bisa jual-jual, kok si Raymond malah happy. Ya itulah jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi hari istirahat artinya hari kesukaan. Jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita dalam menghadapi kesulitan-kesulitan selama kita di dunia ini. Yusuf sekalipun dia berada di antara keluarganya, dia tetap mempunyai satu jalan keluar. Sampai dia dijual, sampai dan segala macam sejarahnya. Yang menjadi kesulitan kedua dari Yusuf, keluarganya bukan lagi bapaknya Yakub dan kakak-kakaknya, tapi keluarga Potifar, keluarga yang orang notabene, maaf kalau saya katakan orang kafir, keluarga kafir yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana dia harus mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan kelegaan, kesukaan di keluarga yang bukan umat-umat Tuhan seperti Potifar. Apalagi tadi sudah dikatakan dia ganteng, apalagi kalau orang Ambon, ke saya ganteng ada Ambon manisenya lagi nih. Lebih hebat saya daripada Yusuf. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan Tuhan membuat kita menjadi ganteng dan hebat. Bukan untuk, tadi Pak Luki sudah katakan, bukan untuk mencari uang atau mendapatkan uang. Itu kalau kita ambil jalan lain, yaitu mengikuti dunia ini, mengikuti setan. Tapi Tuhan mau kita bisa tetap memuliakan Tuhan melalui kegantengan, kehebatan kita. Yaitu Yusuf melakukan yang terbaik sampai segala sesuatu, sampai dipercaya Potifar untuk segala sesuatu termasuk mempercayakan istrinya. Nah itulah yang dilakukan oleh Yusuf, dan mengenai rencana Tuhan bisa berjalan, rencana itu karena Yusuf mengikuti kehidupan standar-standar yang Tuhan inginkan sehingga boleh terrealisasi. Nah sekarang pelajaran ini bagi kita di dunia ini, di saat yang sulit seperti ini, di mana COVID di mana-mana, di mana kita harus pakai masker dan kita harus selalu di rumah. Kita tidak bisa ke gereja, kita tidak bisa kumpul-kumpul berbakti. Apa jalan yang Tuhan berikan kepada kita agar kita tetap merasa lega, merasa berbahagia, bertemu dengan Tuhan setiap saat, yaitu melalui Zoom.
melalui firman Tuhan yang sekarang kita sedang pelajari. Sehingga firman Tuhan yang kita dapat dulu di gereja karena kita berkumpul, sekarang tetap kita dapatkan. Cuman suasananya di gereja yang lebih kecil, yaitu di rumah tangga kita masing-masing. Itu saja Pak pendapat. Pertanyaannya sekarang, mungkinkah istirahat yang seperti didapatkan Yusuf dulu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita? Tadi saya sudah katakan dalam kehidupan belajar firman Tuhan melalui Zoom di saat-saat yang sulit seperti COVID-19 ini. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Raymond. Baik, kita tuntaskan dulu pertanyaan dari Pendeta Simbolon tadi ya. Bagaimana dengan penderitaan yang dikaitkan dengan kehidupan Yusuf ya. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 7 bahwa pencobaan penderitaan yang kita alami kemurnian iman kita. Nah, kita lihat kehidupan Yusuf. Mulai dari dijual, kemudian dimasukkan ke dalam sumur, kemudian jadi budak di rumah Potifar di Mesir, tapi dia mempertahankan imannya, mempertahankan Tuhannya, Allah yang dia sembah. Dan akhirnya kita tahu bagaimana jalan kehidupan Yusuf, dia tetap emas. Ya, sekali emas, tetap emas. Nah, inilah bukti kemurnian Yusuf itu. Oke, Pendeta Marbun ingin tambahkan atau menjawab langsung pertanyaan Pak Raymond tadi? Saya mau jawab, Pendeta Ursina. Oke, baik. Silakan, Pendeta Sagala. Sini Pendeta Sirus ya, sebentar. Tadi Pendeta Simbolon menyinggung tentang kutipan yang dibaca oleh Pendeta Marbun. Yusuf dipersiapkan dengan masalah. Padahal di pelajaran yang lalu kita pelajari, Yusuf dipersiapkan melalui mimpinya menjadi seorang raja. Jadi, menjadi seorang raja, menghadapi masalah, itu selalu berhadapan dengan kehidupan manusia. Memang dunia sudah berdosa. Tetapi bagaimana umat-umat Tuhan tinggal di antara manusia? Seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang takut kepada Tuhan, seperti Yusuf. Kita harus lari ke sana, karena judulnya diberikan pada hari ini, melakukan hubungan dengan cara Tuhan. Kita bisa diperhadapkan dengan masalah, dengan kesulitan, dengan kesukaran. Bisa juga diperhadapkan dengan bahagia. Bolehkah kita tetap setia kepada Tuhan ketika kita bahagia? Atau sebaliknya boleh kita tetap setia kepada Tuhan ketika dalam keadaan kesulitan atau dihadapkan dengan masalah? Nah, ini. Seharusnya iya. Karena Yusuf melakukan itu. Tetap dia setia kepada Tuhan. Dia katakan, mana mungkin aku berdosa terhadap Tuhan. Padahal pencobaan, godaan yang sangat cantik. Istrinya Potifar, menggoda sekali. Tapi Yusuf katakan di ayat yang ke-9, di dalam Kejadian pasal 39 itu, mana mungkin aku berdosa terhadap Tuhan. Ini satu prinsip yang kuat di dalam diri Yusuf. Walaupun dalam bahagia, kenikmatan yang ditawarkan kepada dia, bahkan diancam dia kepada kesusahan dan kesulitan yang paling sulit. Dia mengatakan, mana mungkin aku berdosa terhadap Tuhan. Orang di sekitar kita bisa menjadi masalah buat kita. Orang melihat ketampanan kita, orang mendengarkan talenta kita, memperhatikan kesanggupan kita, keberadaan kita. Itu semua bisa mendatangkan masalah yang menjadi hambatan. Tetapi tergantung bagaimana kita menanggapi itu, menghadapi itu. Apakah kita mau teguh seperti Yusuf? Coba lihat. Yusuf tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah istrinya Potifar. Istri Potifar yang ada masalah. Yusuf tidak. Masalah yang ada di dalam diri istri Potifar dibawakannya kepada Yusuf, tapi Yusuf tidak mau.
kita dapat menentukan pilihan kita di saat kita dihadapkan dengan suasana dan kondisi seperti apapun. Bisa kita dituntun kepada kebahagiaan, bisa dituntun kepada yang sulit. Bagaimana kita tidak bisa menghambat orang, membuat persepsi, membuat tanggapan, membuat penilaian terhadap kita. Tetapi apakah kita tetap membuat penilaian itu tetap di hadapan Tuhan? Itu. Jadi yang dilakukan oleh pilihan yang ditentukan oleh Yusuf adalah dia memilih tetap setia kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dia tidak mempersoalkan apapun yang terjadi dengan dirinya, apalagi dengan orang lain yang menuntun dia kepada dosa. Dia tidak peduli dengan itu. Mau dipenjarakan, mau dibunuh, mau dibuang, dia tidak peduli. Statement yang dikatakan oleh Yusuf di dalam adalah, gak mungkin aku berdosa terhadap Tuhan untuk dengan melakukan ini. Semua sudah diserahkan, tapi aku tidak mau berdosa terhadap Tuhan. Jadi saudara-saudara, untuk menanggapi pertanyaan saudara Raymond, bagaimana istirahat? Kalau kita mau istirahat dalam Tuhan, itu tergantung komitmen kita, pilihan kita. Kita memilih mau setia kepada Tuhan atau tidak, atau terpengaruh dengan orang lain, atau terpengaruh penilaian orang lain, atau apa kata orang, bagaimana persepsi orang nanti kepada saya. Tetapi seperti Yusuf mengatakan, saya akan tetap tidak mau berdosa terhadap Tuhan. Itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta James. Sagala. Ya. James, maksudku begini, umpamanya kita ini pun bisa seperti Yusuf kalau kita tahu bahwa hasil akhir hidup kita kan akan lebih baik. Mungkin setia kita terus, tetapi ketika kita tidak mengetahui akhir hidup kita, jenjangnya, maka sering banyak orang bersungut. Nah, contoh, kalau umpamanya aku bilanglah saya kan, tahun 2000 sekian, 2025, kau sudah menjadi ketua daerah, entah kemana pun kau dibikin, tetap kau menurutkan kira-kira gitu. Dibikin aku ke Serang, dibikin aku ke gereja kecil, dibikin, tidak ada persungutan. Karena aku jamin, karena tahun apapun terjadi nanti, aku menjadi ketua conference, kan begitu. Kenyataannya, sekarang kalau dibikin ke gereja kecil, karena tidak ada harapan janji mau ketua conference, terjadi persungutan. Kan begitu. Karena tidak ada jaminan itu maksudku. Karena terjadi persungutan, akhirnya dia tidak bisa seperti Yusuf karena tidak ada di akhir hidupnya itu jaminan. Itu maksud saya sekarang. Lalu bagaimana kita mengetahui walaupun mungkin di hari kemudian ternyata dia bisa karirnya atau kedua uni, tapi tidak ada janji, tapi bersungut-sungut dia tadi. Kira-kira itu maksudku sekarang ini. Kalau justru Yusuf, tadi karena dia sudah ada jaminan lebih dahulu dibuat dia menjadi orang besar melalui mimpinya. Ini saya nggak ada contohnya mimpi saya kan, sehingga saya mau bersungut-sungut, saya mau umpamanya ya tidak kerja baik, karena saya anggap juga apa yang dilakukan mereka itu mungkin penghinaan sama saya dibuang, saya bilang kan kira-kira begitu. Itu maksudnya aplikasi yang mau kita ambil sekarang ini, bagaimana dengan manusia zaman sekarang ini untuk bisa mengetahui penderitaan yang kita alami. Contohnya yang nggak mungkin lagi terkenal kalau terus dia di gereja kecil atau di luar daerah, kan tidak mungkin diorbitkan. Sehingga kalau dibikin dia sana bersungut-sungut, itu maksud saya. Kalau tahu dia entah di mana pun dibikin sudah tentu kedua ada konfres, pasti menurut dia. Kira-kira begitu maksud saya. Jadi begini Pendeta Simbulun. Kita harus mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya mau tanya, bahagia itu apa sih? Kan istirahat di dalam Tuhan itu membuat kita bahagia ya. Bahagia itu apa sih? Itu bahagia itu apa? Bahagia itu kan tergantung bagaimana kita membuat diri kita menikmatinya. Yusuf benar bermimpi. Tetapi bagi Yusuf yang sudah bermimpi, bisa saja bagi saya juga mimpi yang sama dengan Yusuf. Ketika sudah dibuang ke lubang sumur, itu mimpi itu akan buyar itu dari pikiran saya. Buyar itu. Orang udah dimasukkan dalam lubang sumur, gak ada yang tolong lagi. Buyar itu. Jadi seseorang bisa saja bermimpi mendapat apa. Tetapi kita bagi umat Tuhan ada janji Tuhan yang pasti kok dalam Ulangan pasal 28 itu.
Jika engkau setia mendengar dan melakukan apa yang kuperintahkan padamu, maka berkat ini akan datang kepadamu. Dan di ayat selanjutnya katakan, engkau bukan menjadi ekor, engkau akan menjadi kepala. Ada enggak kita yang mau pegang itu? Kepala di mana? Ekor di mana? Tidak menjadi ekor. Kamu sendiri akan meminjamkan, bukan meminjam. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan. Jadi janji Tuhan itu sama kepada semua orang sebenarnya. Tergantung posisi kita seperti apa memposisikan diri kita di hadapan Tuhan. Saya yakin Yusuf itu, lihat ya, dibuang ke sumur, dijual lagi. Sekarang dia digoda istri Potifar lagi, dimasukkan lagi dalam penjara. Buyar itu mimpi kan? Buyar itu mimpi. Tapi komitmen Yusuf itu untuk tetap setia, tidak mau berdosa terhadap Tuhan. Itu yang membuat dia kuat. Dan berkat Tuhan itu datangnya di situ. Tuntunan Tuhan itu akan terjadi di situ. Sedikit pun kita ingkar dari apa komitmen kita kepada Tuhan, ingkar kita sedikit, kita akan menghadapi masalah yang lebih besar. Tetapi di saat kita kembali kepada Tuhan, dia akan tuntun kita kembali. Begitu. Jadi memang manusia ini, kemarin kata sudah bahas itu. Kita direncanakan Tuhan untuk rencana damai sejahtera semua. Sekarang, apakah kalau ditempatkan di Serang tidak bekerja untuk Tuhan? Sekarang kita bekerja untuk siapa? Untuk Tuhan. Kalau di ketua konferensi bukan untuk Tuhan. Apakah kalau menjadi ketua konferensi sudah pasti setia kepada Tuhan? Dipertanyakan juga. Apakah menjadi gembala jemaat? Di jemaat-jemaat nggak boleh setia kepada Tuhan? Kita juga pertanyakan. Banyak orang setia, banyak juga yang tidak setia. Nah, itu. Terima kasih. Baik. Sedikit dari saya, Pendeta Hursina. Oke, baik. Kita coba lihat dulu. Tadi Pendeta Sirus sudah raise hand. Silakan. Silakan. Ya, jadi kita bergantian dulu ya. Pendeta Sirus, silakan. Sudah juga yang di chat itu. Terima kasih. Pendeta Hursina pertanyaan yang di chat itu harus lihat juga. Oke, baik. Ini Pendeta Sirus dari tadi sudah angkat tangan. Capek dia nanti kalau angkat tangan terus. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta James Hursina. Ketika kita melihat pelajaran hari Rabu ini, ya kita fokuskan pelajaran hari Rabu, saudara, melakukan hubungan dengan cara Tuhan. Ya, melakukan hubungan dengan cara Tuhan ini maksudnya di mana kita tahu bahwa pelajaran tentang Yusuf ini, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan pilihan orang lain, ya. Iya. Dan dia putuskan bagaimanapun juga untuk hidup, mencintai, dan memperlakukan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan cara yang akan menghormati Tuhan. Itu yang saya garis bawahi, bahwa apapun yang kita lakukan, saudara, ya apapun yang kita buat, ya jangan melihat kepada latar belakang orang itu sendiri, ya dari mana dia atau apapun yang tadi sudah dijelaskan mungkin atau dipertanyakan kepada narasumber, ya di sini dikatakan Yusuf telah belajar untuk hidup di hadirat Allah, ya pengetahuan ini membuatnya bisa melawan godaan, saudara. Ini dia poinnya. Ya, kita bisa lihat apa yang kita pelajari dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini, terlepas dari umur Yusuf. Ya, kita bisa bayangkan ini pelajaran juga buat orang-orang muda kita, saudara. Umur 17 tahun, ya umur 17 tahun itu sudah dipercayakan oleh Potifar, seorang yang bisa dikatakan memiliki pengaruh yang sangat besar di Mesir pada waktu itu. Ya, umur 17 tahun, saudara. Akhirnya Tuhan masih memimpin dan mencintai Yusuf. Ya, sebenarnya dia harus mati, saudara. Pelanggaran yang sangat terlihat sekali di dalam pelajaran ini adalah hukuman mati sebenarnya. Tapi Tuhan masih menyayangi Yusuf. Akhirnya dia dilempar ke penjara. Artinya dilempar dalam tanda kutip, saudara. Tuhan masih memakai Yusuf untuk menjadi berkat bagi samanya. Masih 17 tahun, ya masih 17 tahun. Ingat, dia mungkin bisa dikatakan 13 tahun dia mengalami penderitaan, ya mengalami penderitaan dan dia harus menerima itu, saudara. Artinya dia memang melakukan yang terbaik bagi Tuhan karena Yusuf tahu bahwa Tuhan akan memberikan waktunya yang terindah bagi Yusuf itu sendiri. Buktinya akhirnya dia dipercayakan oleh kepala penjara. Kita lihat
ininya ya, saudara, peristiwanya satu persatu. Ketika dia dipercayakan oleh kepala penjara pun, akhirnya dia diingat oleh juru minum, ya, yang sudah dibebaskan. Akhirnya dia boleh mengimplementasikan ataupun menginterpretasikan mimpi dari Firaun sendiri. Ya, ingat mimpinya itu ada beberapa, ada 7 lembu tambun, 7 lembu kurus, dan juga 7 tongkol jagung yang gemuk, dan juga 7 tongkol yang kurus. Setelah itu Tuhan terus menyertai dia sampai dia menjadi apa? Menjadi pemimpin di bangsa Mesir itu sendiri. Terima kasih, Pak Pendeta James. Ya, terima kasih Pendeta Welly Siru sudah melengkapi. Saya rasa ini sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Kursina ya, yang ada di ruang chat itu. Ya, bagaimana Yusuf berhubungan dengan orang-orang lain, khususnya yang ada di rumah Potifar. Baik, saya rasa kita cukup untuk diskusi kita siang hari ini. Oleh sebab itu, untuk akhir kata, saya minta Pendeta Marbun memberikan closing statement sebelum kita tutup ibadah kita pada siang hari ini. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita mendiskusikan, memberikan tanggapan-tanggapan terhadap pelajaran kita, melakukan hubungan dengan cara Tuhan. Sebagai closing statement, tetaplah bersama dan bertanya kepada Tuhan dalam setiap keputusan yang diambil. Semuanya kita lakukan dengan menjadikan Tuhan sebagai penasehat kita, sebagai leader kita. Niscaya pengalaman Yusuf boleh menjadi pengalaman buat kita pada akhir zaman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Marbun yang sudah memberikan closing statement untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan lagu pujian dan nanti doa tutup akan dibawakan oleh Pendeta Sandy Marbun. Kau tangguh bagi
serupa kasih-Nya, bimbingku ke salib. Mari kita akhiri rangkaian ibadah kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk waktu yang baik ini. Bersama kami gunakan mempelajari akan firman Tuhan. Bertumbuhlah iman kami di dalam pengenalan akan Tuhan, dapat berjalan bersama dengan Tuhan seperti Yusuf, dan tetap setia walaupun harus menerima penderitaan-penderitaan yang bukan dia lakukan, tapi orang-orang lain yang mendatangkan kedukaan, tetapi dia tetap setia kepadamu. Terima kasih Bapa, biarlah segala doa dan permohonan yang telah dilayangkan kepadamu, Tuhan mendengar dan jadilah sesuai dengan rencanamu, maksud dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung baik melalui Zoom maupun juga live stream yang sudah bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kita bersyukur kesempatan indah untuk kembali mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat kita. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan melihat pelajaran Sekolah Sahabat kita yang akan saya bagikan pada saat ini ya. Kita akan membaca dulu apa yang dituliskan oleh penulis pelajaran kita, dan pada saat ini kita akan melihat bagaimana kita menemukan, judul pada pelajaran kita pada saat ini adalah menemukan harga diri sejati. Pada saat ini judul ini diberikan, menemukan harga diri yang sejati, true ya, yang benar. Berarti ada yang tidak benar. Kalau ada yang sejati, berarti ada yang palsu ya. Jadi kita nanti akan melihat bagaimana di dalam dunia saat ini juga bagaimana harga diri yang palsu, yang tidak sejati, yang tidak benar itu telah ditawarkan kepada umat manusia. Tetapi mari kita lihat apa yang terjadi pertama-tama dalam kisah kita sepanjang minggu ini tentang apa yang terjadi kepada Yusuf. Dia memiliki apa ya? Pergumulan ya. Dia memiliki pergumulan. Ayahnya yang tentu saja jauh lebih baik ya. Ayahnya walaupun tidak sempurna adalah orang yang baik, tetapi kakak-kakaknya, keluarganya tidak baik. Kita lihat ya, kecemburuan ada pada mereka. Ayahnya mengasihi Yusuf, kakak-kakaknya itu tidak mencintai dia. Lalu kita melihat bagaimana ayahnya memperhatikan, kakak-kakaknya justru menjual dia. Jadi apa yang akan terjadi ya dalam satu keluarga di mana ada nilai-nilai yang kontras yang sedang terjadi, dan apa kira-kira hasil yang akan didapat atau diperoleh daripada seorang anak atau adik di dalam keluarga pada saat mereka melihat ada nilai-nilai kontras yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Jadi mari kita lihat bagaimana dalam kisah Yusuf ini dia menemukan harga dirinya yang sejati, dan itulah judul pelajaran kita, Finding True Self-Worth, yang akan menjadi pembahasan kita pada saat ini. Mari kita mulai dengan pelajaran kita. Dikatakan jika Yusuf telah menyimpan dalam hati pengharapan apapun untuk melarikan diri dan menemukan jalan pulang, itu telah dihancurkan. Harapan-harapan itu dihancurkan saat dia mencapai Mesir. Kenapa? Karena di Mesir itu Yusuf dijual kembali oleh para pembeli budak ya. Orang-orang Midian atau Amalek yang membeli dari kakak-kakak Yusuf, kemudian menjual Yusuf ke rumah tangga yang terkemuka. Ya, Kejadian 39 ayat 1 memberitahu kita bahwa Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, ya, kepala kepolisian dengan kata lain ya, membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke situ. Jadi pada saat inilah kita lihat tiba-tiba sang pemuda itu didorong ke bahasa dan budaya baru yang aneh. Ya, budaya baru yang aneh atau yang berubah daripada apa yang sebelumnya dia miliki. Keluarga dan hubungan karib kita sangat penting dalam pengembangan harga diri kita. Yusuf telah tumbuh dengan percaya bahwa dia adalah sesuatu yang istimewa. Kenapa? Karena dia adalah putra tertua dari istri yang paling dicintai oleh ayahnya. Ya, Kejadian 29 ayat 18. Dia jelas merupakan kesayangan ayahnya dan satu-satunya dengan mantel indah yang berwarna-warni yang telah diberikan oleh ayahnya. Kita bisa baca itu dalam Kejadian 37 ayat 3 sampai 4. Jadi dia
memiliki harga diri yang memang mengembang, yang terangkat. Di rumah dialah boleh dikatakan dalam tanda kutip raja. Ya, boleh ada yang mungkin dalam bahasa manusia sekarang katakan mungkin dialah yang dimanjakan. Tapi apa yang terjadi sekarang setelah dia dijual di Mesir? Sekarang dia adalah seorang budak. Seseorang yang bisa dibeli atau dijual sesuka hati atau diperlakukan sesuka hati. Lihatlah seberapa cepat seluruh keadaannya berubah. Lihatlah betapa cepatnya kehidupannya tampaknya telah menghidupkannya, ya. Kehidupan telah menghidupkannya. Sesungguhnya Yusuf belajar pelajaran yang kita semua harus pelajari. Apa itu? Yaitu jika kita bergantung pada orang lain untuk memberitahu kita apa nilai kita, apa harga kita, maka kita akan berada dalam perjalanan yang sulit dan sangat bingung. Karena tidak semua orang akan menghargai siapa diri kita atau seperti apa diri kita itu. Nanti kita akan lihat ya. Jadi itulah saya ingin kita tekankan ini ya. Kita jangan bergantung kepada orang lain, bahkan terus terang saja nanti kita akan pelajari, termasuk orang tua kita. Termasuk anggota keluarga kita, jangan hanya bergantung kepada apa yang mereka katakan tentang nilai kita. Karena pada saat kita keluar dari rumah, kita akan menghadapi satu kehidupan yang berbeda daripada apa yang terdapat di dalam rumah tangga kita masing-masing. Jadi hati-hati kita, baik sebagai orang tua, ataupun sebagai anak muda yang masih hidup, ataupun anak-anak yang masih hidup dengan orang tua. Kenapa? Kita jangan bergantung kepada manusia. Karena kita akan lihat ada perbedaan apa yang dikatakan oleh anggota keluarga kita dan apa yang akan terjadi di luar sana, ya, di luar sana, ya. Karena tidak semua orang akan menghargai siapa diri kita atau seperti apa diri kita. Sebaliknya, kita perlu menemukan harga diri kita dalam apa yang Tuhan pikirkan tentang kita, bagaimana Allah melihat kita, dan bukan dalam peran yang kita miliki saat ini. Bagaimana Allah melihat kita masing-masing? Ini ayat yang sangat penting. Nanti saya akan ulangi Yesaya 43 ayat 1 ya. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi bukan hanya kita ini kepunyaan ayah dan ibu kita, terutama dari segala sesuatunya, kita adalah kepunyaan Allah. Allah yang mengenal kita, Allah yang mengetahui siapa kita, memanggil kita, dan kita adalah kepunyaannya. Maliaki 3:17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya, yang melayani anaknya, yang melayani dia. Jadi Tuhan menyayangi kita. Jadi itulah penilaian Tuhan yang penting ya. Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Itulah yang Tuhan menilai Yesus Kristus ya, dan ditulis dalam Yesaya 1 ayat 2. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Bagi manusia, umat-umat Kristen ataupun umat-umat manusia saat itu seringkali masih menjadi pelayan-pelayan atau hamba. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Roma 8:14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak Allah. Itulah harga diri kita, bukan karena hubungan kita dengan jenderal ini, dengan jenderal itu, dengan pimpinan ini atau pimpinan itu. Hubungan kita yang menentukan harga diri kita adalah anak Allah. Ya, kita adalah anak Allah. 1 Yohanes 3:12. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Allah melihat, pelajaran kita katakan, Allah melihat masing-masing kita dengan kacamata yang diwarnai dengan anugerah. Dia melihat potensi, keindahan, dan talenta yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Ya, kita saat ini mungkin berbeda dengan apa yang akan terjadi nantinya. Allah tahu apa yang akan terjadi dengan kita.
ya nantinya. Dan Allah melihat potensi tersebut. Jadi keadaan kita saat ini itu bukanlah akhir dari perjalanan kehidupan kita. Ada hal-hal yang saat ini mungkin Anda disepelekan orang, kita tidak diketahui orang, tapi Anda tahu Allah mengetahui potensi, keindahan, talenta yang tidak kita bisa bayangkan sekarang. Tapi pada akhirnya Allah atau Dia bersedia mati untuk kita sehingga kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi apa ketika kita diciptakan. Meskipun menunjukkan kepada kita keberdosaan kita dan harga yang harus dibayar untuk menebus kita darinya. Salib juga menunjukkan kepada kita harga dan nilai kita yang sangat besar kepada Allah. Terlepas dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita, ataupun bahkan apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Allah mengasihi kita dan berupaya untuk menebus kita bukan hanya dari kuasa dosa sekarang, tetapi dari kematian kekal yang dosa bawa. Maka pertanyaan kuncinya selalu sama. Bagaimana kita menanggapi realitas kasih Allah sebagai dimana diungkapkan dalam Yesus Kristus? Jadi kita yang masih berdosa sekalipun, Tuhan telah mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan Dia bahkan rela mati ya di dalam dalam dunia ini, dengan kata lain, untuk menebus kita yang tidak layak. Pertanyaannya bagi kita, ada banyak kelompok atau individu yang memberitahu kita untuk mencintai diri kita apa adanya dan menerima diri kita sendiri tanpa apa? Tanpa kritis, tanpa berpikir secara kritis. Jadi kita harus apa? Cintai diri kita, go for it. Ya, apa kamu lakukan apa saja dan lain sebagainya. Kamu pasti berhasil, kamu pasti oke, dan lain sebagainya. Tapi kita melupakan realitas. Jadi kita harus berhati-hati dengan kelompok atau individu yang memberitahu kita untuk mencintai diri kita apa adanya dan menerima diri kita sendiri tanpa kritis, tanpa kritik ya. Mengapa hal ini benar-benar penipuan diri sendiri? Mengapa penting mengapa penting bahwa nilai kita datang dari luar diri kita dan dari Dia yang menciptakan kita dan mengetahui potensi sejati kita. Nah, inilah ya. Kita berada ya seperti yang saya pernah khotbahkan 2 Sabat yang lalu ya. Kita berada di dalam dunia di mana segala potensi-potensi itulah yang ingin dikembangkan. Dan ini tidak ada salahnya. Allah tahu potensi kita masing-masing. Tuhan sudah berfirman, saya tidak perlu lagi sering saya katakan bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita kesempatan untuk melakukan pekerjaan baik. Dia ingin agar kita menunjukkan potensi kita. Apa yang dapat Dia lakukan di dalam kita, di dalam dunia ini. Kita masing-masing memiliki potensi. Ya. Kita dipanggil untuk memenuhi potensi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Aku akan menyertai kamu. Ya, Rohku akan kuberikan. Aku ingin agar kamu dapat memberitakan Injil, menyatakan tentang kasih Allah, dan lain sebagainya. Itulah yang Allah kehendaki, adanya potensi. Tetapi ya dunia yang menawarkan hal-hal yang berbeda ya, daripada bagaimana caranya kita mencapai potensi tersebut. Kita semua tahu, dunia menginginkan kita menjadi somebody. Kita harus menjadi somebody, dan Tuhan ingin kita juga jadi somebody. Tidak heran dari sudut pandang dunia ya, ada seorang seperti saya khotbah saya itu lalu ya, V.S. Naipaul ya, seorang pemenang hadiah Nobel yang juga dari berbangsaan Inggris, tapi dia tentu saja dari Asia ya, atau dari Asia Selatan ya, dari India mungkin ya. Dia katakan apa ya? Seperti khotbah saya 2 Sabat lalu dan sering saya juga tampilkan kutipannya ini. Ini dia katakan apa? Inilah keadaan dunia. The world is what it is. Orang-orang yang bukan apa-apa, yang membiarkan diri mereka tidak menjadi apa-apa, tidak memiliki tempat di dalamnya. Jadi kita harus menjadi apa? Memiliki potensi yang harus dikembangkan. Kita semua harus dapat menjadi apa? Memiliki kontribusi yang dapat kita apa? Miliki. Dan ini tentu saja juga kehendak Tuhan bagi kita, tapi juga kehendak dunia, dan cara untuk mencapai itu yang berbeda. Ya. Tetapi masing-masing kita, ya, baik kita orang rohani maupun tidak rohani, kita semua percaya adanya potensi yang harus kita kembangkan. Itulah sebabnya khotbah saya waktu lalu saya katakan kita semua ini dapat memiliki satu ketakutan yang disebut dengan istilah atasagorafobia. Apa itu atasagorafobia? Artinya the fear of being forgotten or
ignored. Jadi satu ketakutan, aduh jangan sampai kita dilupakan. Jadi kamu mungkin bukan dilupakan oleh orang dunia ya. Jadi kita jangan sampai anggota keluarga saya melupakan saya atau tidak memperhatikan saya lagi. Kita semua memiliki ya. Semua orang jangan-jangan saya tidak lagi memiliki arti di dalam dunia ini. Saya takut kalau sampai orang lupa ini Anda siapa ya? Ini Bapak siapa namanya? Kita ketakutan kita ya. I'm sorry, who you are? Who are you? Ya kita takut ya. Jangan sampai orang-orang pikir siapa ini? Nggak terkenal dan lain sebagainya. Jadi itulah sebabnya kita mengembangkan apa yang dikenal dengan pembahasan kita. Kita harus memiliki jati diri supaya orang kenal kita, orang mengingat kita. Kita tidak dilupakan ya. Jangan sampai kita menghindar penyakit atasagorafobia. Dan itulah sebabnya kita dapat hubungkan dengan pelajaran nilai sejati atau harga diri sejati kita pada malam hari ini ya. Nah, pelajaran kita menyatakan berbicara tentang harga diri, dan seperti biasa ya saya suka untuk melihat dari kamus atau diksionari arti daripada harga diri atau self worth. Itu adalah penilaian atau nilai diri kita sendiri sebagai satu pribadi, harga diri atau kehormatan diri kita. Ya itu artinya arti kamus tentang harga diri atau self worth. Harga diri itu mencakup keyakinan tentang diri kita sendiri. Misalnya kita dapat memiliki harga diri yang rendah saat kita berkata, aduh saya tidak ada yang cinta, tidak ada yang sayang saya, tidak ada yang kenal saya. Atau ada yang katakan, oh I'm worth it, oh saya layak, saya dicintai. Itu dapat apa? Itu keyakinan yang kita miliki. Oh saya ini dicintai banyak orang. Oh, atau kita katakan, oh saya tidak ada yang mencintai saya. Itu keyakinan kita atau keadaan emosional kita. Harga diri itu bukan hanya keyakinan, tetapi juga keadaan emosional seperti apa? Kita merasa cukup dengan, oh saya berhasil. Atau kita merasa putus asa, saya belum jadi apa-apa. Atau kita bangga dengan pencapaian kita. Atau kita merasa malu, aduh, nggak ada yang saya dapat hasilkan. Jadi ide dalam tanda kutip ya, idenya itu adalah apa ya? Tentang harga diri ini penting untuk menghargai atau memikirkan diri sendiri. Karena berfungsi katanya ya, sebagai motivasi yang memungkinkan orang untuk masing-masing kita dimotivasi untuk mengeksplorasi potensi penuh kita. Jadi penting ini harga diri. Setiap orang harus memiliki katanya ya, harus memiliki harga diri. Bukan katanya, tapi memang itulah keadaan kita sebagai manusia. Bahkan kita yang belajar sedikit psikologi ya, sering kita mendengar di SMA atau apa ya tentang hierarki daripada Abraham Maslow. Dikatakan yang paling mendasar itu adalah kebutuhan apa? Biologis atau physiological kita. Makan, minum, tidur. Itulah basic need kita. Yang masih kemudian di atasnya sedikit setelah kita memenuhi. Kalau yang penting kita sudah bisa makan, minum. Kalau kita sudah bisa memenuhi, kita naik lagi. Sesudah makan dan minum kita bisa penuhi, tidur kita memiliki safety, keamanan. Apa itu ya? Ya mudah-mudahan kita bisa sehat. Ya. Orang yang kembang Senin Kamis untuk memenuhi makanan mereka itu nggak berpikir tentang kesehatan. Yang penting saya bisa makan. Tapi kalau itu bisa dipenuhi, naiklah tingkatannya. Naik tingkatan apa? Itu kesehatan, bisa tabung uang yang penting. Tapi itu masih di apa ya? Basic needs. Jadi masih mereka belum memikirkan tingkatan yang lebih naik katanya ya, menurut Abraham Maslow ini ya. Tingkatan berikutnya itu adalah sekarang kita apa? Setelah kita bisa makan minum, nggak ada lagi masalah dengan itu, ada sedikit tabungan. Sekarang saya butuh, menurut Abraham ini pandangan hierarki ini ya, katakan apa? Oh saya butuh untuk dihargai ya. Memiliki hubungan dekat dengan anggota keluarga saya, koneksi dengan keluarga. Itulah masuk kita ke psychological needs, kebutuhan psikologis. Lalu sesudah itu apa? Sesudah kita memiliki sahabat, ya tidak cukup kita hanya punya sahabat. Sekarang bagaimana sahabat itu memiliki penilaian yang bagus terhadap kita. Itulah naik lagi dari love and belonging, naik lagi ke esteem. Kita mulai di respect, status kita sudah naik, sahabat kita semakin banyak, mungkin lebih banyak orang yang suka kita punya status di Facebook mungkin ya. Status kita tadinya yang gak peduli status di Facebook. Siapa yang mau peduli status Facebook? Lagi cuman perlu cari makan, cari tempat tinggal ya. Tapi lama-lama ya sudah mulai berhasil. Ya, kira-kira siapa ini yang mulai lihat-lihat status kita? Respect kita dapati, status mulai naik, terangkat, recognition, kekuatan. Jadi kita mulai mendapatkan self-esteem, harga diri.
Lalu yang paling tinggi adalah self-fulfillment. Kalau kita sudah cukup, waduh, pendidikan sudah ada, sudah mulai dikenal, orang-orang sudah like, yang nonton saya punya ini dan lain sebagainya. Kita sekarang katanya apa? Memiliki self-actualization. Waduh, cukuplah kita ini ya. Itulah potensi kita yang paling penuh itu kita miliki pada saat kita memiliki self-fulfillment, kebutuhan-kebutuhan diri kita itu apa? Self-fulfillment itu apa? Kita penuhi. Jadi ini yang manusia apa ya? Hierarki yang manusia susun ya. Itu mari kita capai self-actualization tersebut. Mari kita miliki self-esteem, harga diri. Bahkan alih-alih sekalipun mengembangkan, bagaimana saya tahu saya sudah memiliki kepuasan diri atau harga diri. Oh ada yang sudah kembangkan. Misalnya Anda pernah mendengar mungkin Rosenberg Self-Esteem Scale, RSES ya. Jadi ada pertanyaan, Anda harus jawab mana yang Anda paling setuju, kurang setuju, sangat tidak setuju. Misalnya pertanyaannya, apakah saya cukup merasa puas dengan diri saya? Pertanyaan pertama, oh kalau Anda setuju sekali, Anda lingkari yang strongly agree, 3, poinnya jadinya 3 ya. Pertanyaan kedua, seringkali saya pikir saya tidak ada bagusnya, nggak ada bagusnya yang saya dapat kembangkan dalam kehidupan ini. Dan inilah pertanyaannya sampai 10. Jadi ada poin-poinnya. Kalau Anda setuju, cukup setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Ini poin-poinnya. Kalau Anda berada total poin Anda di bawah 15, maka Anda itu orang yang apa? Yang memiliki harga diri yang rendah. Anda tidak memiliki percaya diri yang tinggi. Tapi kalau Anda poin Anda setelah dilingkar-lingkari semua ini, poinnya Anda berada di poin 15 sampai dengan yang ke-25, Anda cukup-cukupan lah, harga diri Anda cukup-cukup. Tapi kalau Anda berada di atas 25, di atas 25, maka Anda dikatakan orang yang apa ya? Wah, Anda memiliki percaya diri, self-actualization, self-esteem yang apa ya? Self-esteem yang cukup apa? Self-esteem yang cukup tinggi. Ya, jadi inilah ya yang kita lihat ya, bahwa dunia menawarkan ya, dunia menawarkan hal ini ya. Tetapi seperti pertanyaan yang ditanyakan kepada kita, apakah memang ini, apakah memiliki harga diri ini adalah yang dari pandang dunia ini adalah sesuatu yang harus kita cari. Hati-hati. Pelajaran kita tanyakan apa ya? Ada banyak kelompok dan individu yang memberitahu kita untuk mencintai diri kita apa adanya dan menerima diri kita sendiri tanpa kritik. Mengapa hal ini benar-benar penipuan diri kita sendiri? Nah, sekarang kita sering mendengar kutipan-kutipan yang indah di internet ya. Dear self, katanya, hai diriku sendiri, kepada diriku sendiri. Saya mengetahui engkau melakukan yang terbaik yang engkau sudah lakukan. Saya percaya kepada engkau, ya hai diriku sendiri. Lakukan terus. Love me, cintailah diriku sendiri. Jadi begitu banyak pergerakan-pergerakan yang mengajak kita semua untuk apa? Mencintai diri kita sendiri. Bahkan di Amerika sejak tahun 1960-an ya, sudah mulai lebih gencarnya di tahun 1980-an ada yang disebut dengan istilah self-esteem movement. Satu pergerakan yang mencoba untuk kita semua apa? Memiliki harga diri yang tinggi semuanya. Tidak terkecuali. Jangan kita apa? Jangan kita mencoba untuk melihat orang lain ini, kamu itu tidak ada pencapaiannya. Semua kita memiliki apa? Pencapaian yang baik. Ya kalau Anda lihat misalnya ada buku-buku ini buku-buku untuk bayi-bayi atau anak-anak kecil ya. Misalnya buku ini salah satu dari begitu banyak ya, The Lovables in the Kingdom of Self-Esteem yang ditulis oleh Diane Lumens. Ini diajarkan kepada anak-anak. Pada saat Anda buka saja kalimat pertama di halaman pertamanya ditulis apa? You are loved, you are loved. You are loved. Anda dicintai, Anda dicintai, Anda dicintai. Anda berharga, Anda berharga, Anda berharga. Dengan kata lain, seperti itu ya. Dengan kata lain, inti daripada self-esteem movement ini, apapun yang Anda lakukan, apapun saja yang Anda lakukan, that's it. Itu yang the best. Ya, apa saja yang Anda lakukan, itu adalah Anda sudah mencapai sesuatu yang terbaik. Itulah self-actualization yang terbaik. Jadi apa akibatnya? Sebagai contoh ya, anak saya Sean,
Dia di SMA-nya dia katakan, dia di dalam kelas itu ada 15 orang ya di Amerika ini ya. Di setiap akhir tahun, masing-masing anak dapat penghargaan. Entah Anda itu nomor 1 di kelas, ada penghargaannya khusus. Ya. Lalu saya tanya, apa semua orang dapat? Iya. Tidak ada pengecualian. Bahkan orang yang sering terlambat sekalipun, sering terlambat, angkanya paling rendah, ada pialanya masing-masing. Semuanya dihargai, semuanya nilai. Apa? Saya tanya kepada anak saya, Sean, yang paling terlambat, lalu paling angkanya paling rendah di kelas, dapat piala apa? Dia itu usaha untuk masuk ke dalam kelas. Jadi dia tetap dapat piala. Pialanya itu adalah piala ini dipersembahkan kepada si A oleh sebab usahanya untuk apa? Untuk tetap masuk ke dalam kelas. Walaupun dia sering terlambat atau tidak masuk kelas, tetapi minimal usahanya itu apa? Dinilai. Dan begitu banyak yang dibuat oleh guru-guru dunia pendidikan dan lain sebagainya, supaya anak-anak ini apa? Dapat diangkat harga dirinya katanya ya. Karena itulah self-esteem movement tersebut yang ada di Amerika. Semuanya dihargai. Jangan pernah di keluarga kita, jangan pernah orang mengatakan kamu ini tidak ada harganya. Sepertinya bagus ya. Tapi semuanya diangkat. Jadi tidak boleh, tidak ada yang dianggap gagal. Walaupun F sekalipun, wah anak-anak yang dapat F tetap dipuja-puji oleh orang tua. It's okay, it's okay. Nanti kamu akan lebih bagus lagi ya atau apa. Orang tua selalu mencoba untuk apa ya? Gloss over. Jadi semua, apapun kegagalan, apapun anak-anak itu apa? Kegagalan anak-anak itu mulai apa? Ditutup-tutupi. It's okay ya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nanti kamu akan bisa juga dan lain sebagainya. Jadi anak-anak itu apa? Ya nggak apa-apa berarti ya kalau saya gagal ya. Nggak apa-apa saya kalau saya gagal. Nah inilah the self-esteem movement ini ya menghasilkan, saya tidak mau sebutkan ya, kelompok atau generasi yang boleh dikatakan apa ya, generasi-generasi yang sangat apa ya, yang sangat tinggi egonya, tetapi tidak tahu apa-apa. Dengan kata lain ya, yang dinilai ya dengan kata lain, yaitu generasi yang apa ya, pikir bahwa mereka itu apa ya, deserve everything ya, segala sesuatu itu berhak untuk mereka dapatkan. Kenapa? Karena orang tua mereka itu menina-bobokkan mereka dengan realitas yang ada di dunia di luar ya, menina-bobokkan mereka ya. Jadi mereka pikir mereka apa saja mereka lakukan pasti mereka akan mendapatkan, tetap akan apa, memperoleh segala sesuatu yang dapat mereka peroleh. Karena itulah yang mereka ajar baik di sekolah, yang mereka terima baik di sekolah maupun apa, di rumah tangga. Jadi entitled, mereka pikir segala sesuatunya itu berhak untuk mereka dapatkan. Entitlement bahasa Inggris ini ya, itu akan mereka selalu peroleh. Dan inilah banyak mulai berpikir ya, mulai orang-orang mulai berpikir saat ini ya. Dan inilah salah satu surat kabar ya, The Irish Times. Dia katakan self-esteem is great. Bagus, gak ada masalah kita bahas tentang harga diri, kita harus naikkan harga diri anak-anak kita. It's great. So long, sepanjang it is rooted in reality. Realitas itu harus apa? Harus terjadi. Di sini dikatakan, salah satu kutipan di dalam artikel ini kan dikatakan apa? Jelas dikatakan apa? Obviously, we should all strive to have a sense of high esteem, of high self-esteem. Jelas kita semua harus berusaha untuk memiliki rasa harga diri yang tinggi. Tetapi harga diri tidak dapat diperoleh hanya dengan mengharapkannya. Jangan kita pikir, saya entitled, saya harus berharap. Ya, saya harap ini saya peroleh, lalu orang tua saya akan kasih, guru-guru akan kasih. Kenapa? Karena di Amerika saat ini tidak ada lagi orang yang ketinggalan kelas. Seperti di Indonesia, semuanya naik kelas terus. Semuanya angkanya bagus semua. Diusahakan naik lulus semua. Nggak ada yang gagal. Jadi jangan karena kita wishing for it, jangan karena kita apa mengharapkannya, maka kita akan dapat. Akan menjadi tidak sehat secara psikologis dikatakan. It would be psychologically unhealthy. Tidak secara psikologis, tidak sehat untuk percaya bahwa Anda adalah anugerah Tuhan. In fact, jika sebenarnya jangan kita pikir, wah saya pasti akan berhasil, saya pasti akan dapat. Jika Anda itu orang yang malas, ceroboh, tidak bertanggung jawab,
dan tidak dapat diandalkan. Don't think that you have a God's gift if you are lazy, shiftless, is irresponsible, and unreliable. Dikatakan ya, unreliable. Ya. Harga diri sejati, harga genuine self-esteem, harga diri sejati adalah produk sampingan atau hasil dari upaya yang berkelanjutan untuk hidup dengan baik, untuk membangun karakter, ya, dan dengan membantu orang lain. Jadi ada masalah dengan self-esteem movement, yaitu kita meninabobokan anak-anak kita. Apa akibatnya? Di rumah, di sekolah, anak-anak itu diginiin terus, dijempolin terus. Oke, bagus, nah, bagus. Begitu mereka kerja di luar, apa yang terjadi? Ketemu dengan bos, pencapaian itu yang utama. Siapa bilang kamu bagus? Ini mana hasilnya? Mana hasilmu? Jadi pada saat mereka bekerja, mereka berada di satu environment yang ada realitasnya, yang segala sesuatunya itu harus ada hasilnya apa. Jangan hanya, tidak ada bos-bos yang bilang, oh seperti orang tua atau seperti guru, it's okay nak, kamu sudah usaha ya, saya nilai usahamu. Enggak, di tempat kerja Anda tidak dinilai dengan apakah Anda memiliki keinginan untuk berhasil, memiliki keinginan untuk produktif, tapi Anda dinilai mana produktivitas Anda, mana hasil Anda. Jadi tidak heran generasi yang dilahir di tahun 70-an 80-an ini yang dininabobokkan oleh orang tuanya itu hancur-hancuran, itu dipecat-pecat di tempat kerja. Kenapa? Karena mereka pikir apa saja yang saya buat, saya nggak akan pernah dipecat. Orang tua saya nggak pernah pecat. Sekolah saya nggak pernah keluarkan saya. Jadi ini tidak realitas, ya, dengan kata lain. Dan inilah satu buku juga Steve Salerno dia katakan ya. Dia katakan bagaimana itu self-help movement yang mencoba untuk membangkitkan, you are okay, everything is okay. It's a sham. Itu adalah satu penipuan. Ini orang dunia yang bilang. Bukan pelajaran sekolah sahabat kita, saudara. Orang dunia yang menulis buku, dia katakan apa ya? Self-esteem based education came straight out of theory of victimization. Jadi dia katakan, pendidikan yang meningkatkan, yang mengangkat-angkat harga diri itu keluar dari satu teori victimization. Jadi jangan anak-anak kita itu jadi apa? Jadi victim, jadi korban. Jangan dikorbankan mereka. Ya jangan dikorbankan. Jadi harus diangkat. Dan dia katakan apa? Ada banyak sekali buku-buku di dunia ini saat ini. I'm okay, you're okay, everybody okay saja kita semua ya. Tetapi sesungguhnya tidak okay. Dunia ini tidak oke. Kita harus berkembang. Dunia ini dengan kata lain ya, kalau kita hubungkan dengan apa ya? Dengan kerohanian. Dosa itu ada. Kita harus ada realitas, ada dosa. Dosa menyebabkan orang malas, dosa dapat menyebabkan orang tidak produktif, dosa menyebabkan ada orang tidak mengembangkan karakter yang sesungguhnya. Ya. Dan itu harus dinilai, jangan kita ninabobokan. Jangan kita ninabobokan. Jadi kita harus jujur dengan realitas. Ini orang dunia yang bilang, dan inilah yang Alkitab juga ingin kita melihat. Bahwa ada unsur dosa di dalam dunia ini. Dan unsur dosa itu harus dihilangkan. Unsur dosa itu harus dihilangkan dan kita harus berusaha dengan pertolongan surga untuk keluar dari lumpur dosa. Jangan kita berada dalam lumpur, lalu orang tua, pendidikan, dan lain sebagainya katakan, it's okay. It is not okay. It is not okay. Itulah sebabnya kita harus memiliki biblical concept of self-worth. Ya, mari kita lihat apa yang kembali ke pelajaran sekolah sahabat kita melalui Yusuf ya. Yusuf itu terus terang saja ya. Boleh dari satu pihak dia dia melihat konsep self worth itu hebat sekali yang orang tuanya berikan. Ya, boleh kita katakan dia seperti anak yang dimanjakan, dia itu Dia itu seperti dininabobokan oleh orang tuanya. Kasih yang terbaik, baju yang lebih baik dari anak lain sebagainya. Tetapi coba kita lihat apa akibat daripada apa yang orang tua buat. Dia melihat semua. Dia melihat apa yang orang tuanya lakukan kepada dia. Tapi pada saat yang bersamaan dia juga bisa melihat realitas apa yang terjadi dengan saudara-saudarinya yang lain. Tetapi kita lihat dia tidak bergantung kepada apa yang orang tuanya buat atau apa yang saudaranya telah buat. Apa yang kita bisa lihat? Nanti kita akan pelajari. Tapi poin pertama sebelum kita sampai kepada apa yang menyebabkan Yusuf itu tetap tegar. Yang pertama, pelajaran dapat kita peroleh ya,
Bahwa keadaan kita saat ini bukanlah hasil akhir dari kehidupan kita. Yusuf dinabobokkan di rumah orang tua, tetapi dia tetap tegar di rumah Potifar. Dia tetap tegar di dalam penjara. Dan pada saat ini kita bisa lihat, kehidupan itu bagaikan apa ya? Bagaikan roda. Ada saat dia di rumah tangganya dia berada di atas, tapi kemudian dia di bawah. Tapi kemudian di rumah tangga Potifar dia menjadi kepala para pegawai Potifar. Tapi kemudian dia dituduh yang tidak benar, masuk penjara, jatuh lagi dia. Tapi di dalam penjara kemudian dia buat tetap yang terbaik, kemudian dia naik lagi. Dia jadi kepala penjara. Tangan kanan kepala penjara. Lalu tetap masih dalam penjara, tapi sesudah itu dia dilupakan oleh juru makan, juru minum. Tapi kemudian dia diingat lagi dan kemudian menjadi Perdana Menteri di Perdana Menteri di Mesir. Jadi dengan kata lain, self-worth kita itu bukan berdasarkan keadaan. Kalau saat ini Anda mungkin dari sudut pandang dunia masih berada di bawah, jangan lupa Yusuf juga pernah mengalami keadaan di bawah. Sebagai budak, orang yang dipenjara, orang yang dilupakan. Tapi itu nilai diri kita bukan ditentukan dari keberadaan kita saat ini. Keberadaan kita saat ini. Pada saat saya berada waktu masih di SMA, dengan kata lain, kita anak-anak muda, kita ingin lihat, ada sahabat-sahabat saya yang memang hebat sekali, kaya, dari keluarga kaya, ganteng, datang ke sekolah dengan mobil dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita menjadi rendah diri, kasihan sekali ya, kita naik bus. Naik bus pun seringkali ngumpet-ngumpetan supaya nggak bayar uang bus, dengan kata lain ya. Tetapi jangan kita pernah merasa kecil oleh karena keadaan kita yang saat ini dari sudut pandang dunia itu seakan-akan masih kecil. Itu poin pertama, jangan merasa diri kecil. Tapi pada saat yang bersama dengan melihat bahwa dunia ini bagaikan roda yang berputar, ada dua poin. Pada saat kita berada di bawah, jangan merasa kecil. Pada saat kita berada di atas, jangan merasa sombong. Ya saat ini saya bisa berbicara dengan Anda, tapi siapa yang mau tahu keadaan saya 1 tahun ke depan? Apa yang akan terjadi dengan saya? Saat ini mungkin ada yang suka like dan lain sebagainya, tapi 1 tahun ke depan, who knows? Tapi harga diri saya itu bukan ditentukan apakah karena saya merasa kecil pada saat saya tidak dikenal atau pada saat dikenal. Itu tidak menjadi bukti. Keadaan kita saat ini bukanlah hasil daripada kehidupan kita. Mazmur 27 ayat 13-14 katakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Pada saat Yusuf berada sebagai budak, dia tetap percaya bukan kepada ayahnya yang akan selamatkan dia, kakaknya yang akan memberikan belas kasihan. Tidak, dia percaya kepada Tuhan. Dia nantikan Tuhan. Dia sabar. Dalam keadaan apapun, di bawah atau di atas, dia tetap berpegang kepada Tuhan. Karena dia percaya hidupnya itu di tangan Tuhan. Ya. Kalau saat ini saya tidak dihargai oleh manusia, saya tidak mengharapkan penghargaan manusia. Saya mengharapkan apa yang dapat Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya. Poin kedua, itulah sebabnya harga diri kita itu bukan dinilai oleh manusia, tetapi harga diri kita, self-worth kita, itu dinilai oleh Allah. Kita sudah lihat ayat-ayat tadi kita sudah baca ya. Yesaya 43 ayat 1. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, jangan merasa rendah kalau Anda saat ini direndahkan. Jangan merasa sombong kalau saat ini Anda seakan-akan sedang berada di atas. Sebab Tuhan yang membentuk kita. Tuhan yang telah memanggil kita dengan, aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Tuhan mengenal Anda. Jadi jika Anda saat ini katakan, aduh pendeta saya nggak ada apa-apanya, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak berarti, saya baru datanglah mungkin ke Amerika, atau saya tidak punya ini, saya masih menumpang, saya masih begini, saya tidak punya status imigrasi dan lain sebagainya. Harga diri Anda bukan ditentukan apakah Anda punya status, apakah Anda punya rumah di Amerika, Anda punya usaha di Amerika, berapa banyak Anda punya bank account, ya. Itu tidak menentukan. Harga diri kita itu bukan dinilai oleh apa yang manusia lihat. Mungkin kita sering kali berpikir, wah, kalau saya jadi pimpinan ini, maka saya akan dihormati. It's okay, let it be. Ya.
Biarlah kita itu, manusia boleh panggil saya, tempatkan saya di tempat duduk terdepan kalau acara-acara pesta, acara-acara apa, karena kita adalah ketua ini, ketua itu, dan lain sebagainya. Tetapi ketahuilah, ya, Tuhan yang lebih memiliki penilaian yang terbaik tentang kita daripada manusia. Ya. Harga diri kita itu dinilai oleh Allah. Poin yang ketiga dan yang terakhir, bahwa harga diri kita itu bukan bersumber dari apa yang manusia nilai dari kita. Tapi harga diri kita itu bersumber, bukan hanya Allah yang menilai, tapi Allah yang memberi. Manusia mungkin bisa memberi, tapi apa yang manusia beri itu berakhir, saudara-saudara. Ya, ada saat-saatnya. Anda mungkin di antara kita ada mantan-mantan ketua uni. Ada saat-saatnya nih ketua-ketua uni kita ini, waduh, nomor 1 duduk paling depan, selalu duduk masuk di mimbar dan lain sebagainya. Itu manusia yang memberikan penghormatan. Oke saja, kita tentunya saja terima ya. Ada pemimpin-pemimpin negara. Ada emperor ya, kaisar Ethiopia. Wah, hebat sekali waktu dia sebelum kami datang ke Ethiopia ya, berapa tahun sebelum kami itu ada emperor Haile Selassie. Waduh, diagung-agungkan, dianggap Allah bahkan oleh banyak orang-orang Ethiopia. Tapi pada saat diganti oleh pemimpin baru ya, Derg regime, apa yang terjadi dengan emperor Ethiopia ini? Anda tahu di mana dia dibuang? Dia tidak dikuburkan secara terhormat. Dia dibuang ke lubang, maaf saja, lubang apa? Lubang WC. Dengan kata lain, emperor ini yang begitu dinilai oleh manusia mendapatkan penghormatan yang begitu hebat, dianggap Allah bagi banyak orang Ethiopia. Tapi pada saat dia diganti, masuk dalam lubang apa? Lubang WC. Tapi harga diri kita bukan apa yang manusia lakukan atau berikan ya. Harga diri kita menurut Yeremia 17 ayat 5 sampai 7 katakan apa? Terkutuklah bahkan ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, harga dirinya sendiri ya, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Kenapa? Semak bulus padang belantara itu gampang terbakar, hangus, habis. Posisi Anda, segala sesuatu yang dunia tawarkan itu gampang hilang. Ya. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun terbakar, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi, ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kenapa? Inilah harga diri kita yang sejati, yang bersumber bukan dari manusia, bukan dari ayah saya ketua uni, ayah saya ini jenderal ini, saya punya backingan presiden ini dan lain sebagainya. Tidak. Tapi harga diri yang bersumber dari Tuhan, itulah yang apa? Itulah yang kekal. Kiranya ini dapat menjadi satu perenungan bagi kita untuk dapat selalu bergantung kepada apa yang Tuhan dapat lihat dalam kehidupan kita. Dan seperti yang kita lihat dari kehidupan Yusuf, pada saat itu ya kita lihat dia bukan, kalau dia hanya bergantung kepada orang tuanya, maka dia akan kacau balau waktu dia berada di Mesir. Tetapi dia selalu hanya bergantung kepada Tuhan. Dan pada saat itulah kita lihat hasil akhir dari kehidupannya adalah satu akhir kehidupan umat Tuhan yang telah dipimpinnya dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus.